Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tommy Leo Putra Dingrat, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NIM K2522078. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang saya ambil, yaitu yang berhubungan dengan bodi otomotif. Nah, tujuan dari pembuatan video ini juga sebagai tugas mata kuliah bodi otomotif. Baik, langsung saja, ya. Untuk artikel jurnal yang saya ambil itu berjudul Simulasi Numerik dan Modifikasi Desain Sesuai Regulasi Sel Eco Marathon Performa Aerodinamika pada Bodi Mobil Urban Concept. Nah, pada artikel ini yang dibahas adalah yaitu tentang desain bodi dari sebuah mobil yang digunakan untuk mobil hemat energi atau sel eco marathon. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang artikel tersebut, yaitu dari judulnya, yaitu simulasi numerik dan modifikasi desain sesuai regulasi sel eco marathon performa aerodinamika pada bodi mobil urban concept. Nah, itu judulnya. Untuk nama penulisnya ada dua. Yang pertama ada Anastas Rizali, yang kedua ada Febri Rian Romadoni. Nah, itu kedua mahasiswa ini berasal dari program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya latar belakang dari artikel ini. Yang pertama yaitu sel eco marathon adalah kompetisi kendaraan hemat energi tingkat internasional. Nah, yang kedua, efisiensi kendaraan sangat dipengaruhi oleh desain aerodinamika. Yang ketiga, gaya aerodinamika utama. Yang pertama ada gaya hambat atau drag. Yang kedua ada gaya angkat atau tekan ke bawah atau lift atau downforce. Yang keempat, desain bodi yang baik dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang selanjutnya meningkatkan stabilitas kendaraan. Nah, latar belakang dari pembuatan artikel ini yaitu yang pertama digunakan untuk desain mobil hemat energi, yaitu sel eco marathon tadi. Nah, apa saja yang dirubah atau yang dibuat itu ada bodi dari desain mobil. Yang diukur ada gaya hambatnya atau drag, yang kedua ada gaya tekan atau gaya angkat atau downforce-nya. Nah, dengan menganalisis dari kedua bodi ini kita dapat mendapatkan yaitu ada desain bodi yang efisien, yaitu dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, dan yang kedua meningkatkan stabilitas kendaraan untuk perlombaan sel eco marathon tadi. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik mobil aliran fluida pada mobil. Yang kedua, menganalisis koefisien atau drag dan koefisien lift atau CL. Yang ketiga, membandingkan dua desain bodi mobil urban concept. Yang keempat, menjadi referensi desain mobil hemat energi sel eco marathon. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Tujuannya yaitu sebagai referensi desain mobil hemat energi untuk perlombaan sel eco marathon. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metode pengambilan datanya yaitu melalui Computation Fluid Dynamic atau CFD yang menggunakan software ANSYS Workbench yang digunakan untuk menganalisis aerodinamika dari desain mobil. Jenis simulasinya steady, model turbin K sampai alpha, yang fluida kerjanya udara. Analisis dilakukan secara numerik. Nah, yang selanjutnya ada desain bodi mobil.
Nah, seperti yang dijelaskan tadi, karena digunakan sebagai referensi untuk perlombaan. Nah, desain mobil ini tuh ada dua. Yang pertama yaitu yang biru, dan yang kedua yaitu yang merah. Nah, dari dua desain ini itu dibandingkan bagaimana hasil dari koefisien dragnya dan downforce-nya. Nah, itu dibandingkan mana yang lebih hemat energi dan efisien untuk perlombaan. Nah, dari ini desain mobil ini terdapat dua jenis desain. Yang di bodi satu itu yang biru dan bodi dua itu yang merah. Desain dibuat menggunakan SolidWorks. Software membuatnya itu dari SolidWorks. Yang ketiga mengacu pada regulasi sel eco marathon dari panjang, lebar, tinggi, wheelbase, track width, ground clearance. Nah, itu pembuatan desain tersebut juga memperhatikan regulasi agar sesuai dengan standar dari perlombaan sel eco marathon tadi. Perbedaan utamanya ada pada bentuk bumper depan. Nah, di mobil biru satu itu agak melengkung. Nah, di mobil 2 seperti lancip ya. Side body atau bodi sampingnya. Nah, pada gambar 1 dan 2 itu berbeda. Untuk selanjutnya di kelengkungan bodi. Nah, di desain mobil 2 dan 1 itu jika dibandingkan itu terlihat kelengkungan bodinya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada distribusi kecepatan aliran. Untuk yang pertama, kecepatan meningkat seiring kenaikan kecepatan inlet. Yang kedua, terjadi percepatan aliran di bawah kendaraan. Yang ketiga, terbentuk wake di bagian belakang mobil. Yang keempat, area stagnasi muncul di bagian depan. Nah, selanjutnya di bodi 2 menunjukkan setelah dianalisis tadi. Nah, di bodi 2 itu menunjukkan alirannya lebih halus, distribusi kecepatannya lebih merata, dan hambatannya lebih kecil. Nah, berarti desain bodi nomor 2 itu lebih efisien sebagai desain yang akan diambil untuk mobil sel eco marathon tadi untuk perlombaan. Ya, di distribusi tekanan. Yang pertama, tekanan tinggi terjadi di bumper depan atau titik stagnasi di bumper depannya tadi ya. Untuk tekanan rendah muncul di bagian bawah kendaraan atau di sela-sela bawahnya itu, di bawah lantai mobil. Yang ketiga, perbedaan tekanan menghasilkan downforce. Yang keempat, berdua memiliki tekanan lebih rendah di side body, terbentuk lebih streamline, area stagnasi lebih kecil. Nah, setelah dianalisis tadi, ternyata di distribusi tekanan, bodi kedua juga memiliki tekanannya lebih rendah, lebih bagus, lebih efisien untuk desain mobil sel eco marathon tadi. Nah, selanjutnya hasil koefisien atau drag. Bodi 2 memiliki nilai CD atau dragnya lebih kecil dari bodi 1. Yang selanjutnya penurunan koefisien drag sebesar 11,8% sampai 14,23%. Selanjutnya menunjukkan desain lebih aerodinamis. Nah, yang dimaksud itu tadi yaitu dari desain bodi nomor 2. Nah, selanjutnya drag lebih kecil, sehingga jika drag lebih kecil berarti kan di bodi 2 tadi konsumsi energi itu lebih efisien, tidak ada hambatan di dalamnya. Selanjutnya hasil koefisien lift atau CL. Nilai CL bodi 2 lebih negatif, menunjukkan downforce lebih besar. Selisih peningkatan downforce 57,42% sampai 85,40%. Nah, downforce tadi meningkatkan traksinya, stabilitas, dan daya cengkram ban di aspal tadi, sehingga lebih bagus dalam perlombaan nanti, sehingga daya cengkram ban pada aspal itu lebih meningkat. Nah, analisis perbandingannya dari kedua bodi tadi ya. Yang pertama itu dragnya lebih besar, aliran kurang streamline,
downforce lebih kecil. Nah, untuk yang kedua, yang otomatis secara perbandingan itu dipilih. Ini yang dipilih ya, hasilnya analisisnya itu. Yang pertama ada drag lebih rendah, aliran lebih stabil, berarti bagus ya. Downforce-nya lebih besar. Nah, dari downforce tadi juga berefek pada daya cengkeram ban dan lainnya. Dan lebih aerodinamis, berarti lebih efektif ketika melaju di lintasan balap. Seperti itu. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu desain Bolide 2 memiliki performa aerodinamika terbaik. Nah, berarti desain 2 yang otomatis dipilih sebagai desain mobil Shell Eco Marathon tadi. Yang kedua, koefisien drag lebih kecil, 11,8 sampai 14 D. Downforce lebih besar. Nah, senilai 57,42 sampai 85 sekian. Untuk yang keempat, stabilitas dan traksi kendaraan meningkat. Yang kelima, cocok digunakan sebagai desain mobil hemat energi. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari artikel yang saya pilih. Berarti perbandingan dari kedua bodi itu menghasilkan yang dipilih itu berdasarkan mana dragnya lebih kecil dan downforce-nya lebih besar. Karena kedua hal tersebut sangat berpengaruh di dalam konsumsi bahan bakar dari mobil tersebut, dan aerodinamikanya juga berpengaruh karena memiliki efek yang sangat penting dalam keberlangsungan balapan tadi. Nah, mungkin itu cukup sekian dari saya tentang artikel yang saya ambil dari jurnal yang saya pilih, yaitu tentang simulasi numerik dan modifikasi desain sesuai regulasi Shell Eco Marathon performa aerodinamika pada mobil urban set. Nah, pada artikel ini garis besarnya yaitu perbandingan antara dua jenis bodi, mana yang lebih efisien, mana yang lebih baik, nanti dipilih untuk sebagai desain perlombaan mobil hemat energi. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.